Hari yang mengubah segalanya. Setiap hari adalah selembar kertas kosong. Dan kamu adalah seniman yang akan melukisnya. Jangan biarkan hari itu berlalu tanpa meninggalkan bekas yang indah, Anon. Jika menurutmu cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di pagi yang cerah itu, saya terbangun dengan rasa lelah yang tak terhindarkan. Jam 5.30. Langit masih samar-samar, dan saya merasakan bahwa hari ini akan seperti hari-hari sebelumnya, penuh dengan rutinitas yang membosankan, tekanan yang membanjiri, dan harapan yang semakin memudar. Saya adalah seorang pegawai kantor biasa di sebuah perusahaan raksasa, bekerja sebagai staf administrasi yang tugasnya hanya mengisi berkas, mengirim email, dan mengikuti rapat yang tidak pernah berakhir. Sudah 5 tahun saya menjalani kehidupan ini, dan semakin hari, saya merasa seperti sebuah mesin yang hanyut dalam aliran waktu tanpa tujuan. Saya bangkit, mandi dengan cepat, memakai baju kerja yang sudah kusukai, dan keluar rumah menuju stasiun kereta. Di jalan, saya melihat orang-orang yang sama, yang berlari tergesa-gesa, yang melihat ponsel tanpa melihat ke sekitar, yang wajahnya dipenuhi kecemasan atau kebosanan. Saya merasa seperti salah satu dari mereka, hanya sebuah angka dalam jumlah besar orang yang hidup tanpa rasa hidup. Sampai di kantor, saya langsung menyapa rekan kerja saya, Siti, yang selalu tersenyum meskipun saya tahu dia juga sedang menghadapi masalah di rumah. Hari ini akan baik-baik saja, kan? Katanya dengan senyum yang hangat. Saya hanya mengangguk. Tidak berani berkata apa-apa karena takut kebenaran akan keluar. Saya duduk di mejaku, membuka komputer, dan mulai mengerjakan tugas harian saya. Setengah jam kemudian, bos saya, Pak Anton, masuk ke ruangan dan memanggil saya ke ruang kerjanya. Saya punya berita untukmu, katanya dengan wajah yang serius. Saya merasa jantung saya berdebar kencang. Apakah saya akan dipecat? Atau apakah ada tugas tambahan yang lebih berat? Kita akan memiliki proyek baru dengan klien besar dari luar negeri. Dan saya ingin kamu menjadi bagian dari tim yang menangani proyek itu. Saya terkejut. Saya, seorang staf administrasi yang biasa-biasa saja. Tapi Pak, saya tidak tahu apa-apa tentang proyek sebesar itu. Katanya saya dengan ragu. Karena itu saya mau kamu belajar. Jawabnya dengan tatapan yang tegas. Saya melihat potensi di dalammu. Kamu hanya butuh kesempatan untuk membuktikannya. Pada saat itu, saya merasa seperti ada cahaya yang menyinari hidup saya yang gelap. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Saya langsung menyetujui dan mulai mempersiapkan diri. Saya membaca buku tentang manajemen proyek, mengikuti kursus online, dan bertanya-tanya kepada rekan kerja yang lebih berpengalaman. Setiap malam, saya belajar sampai larut malam, bahkan ketika tubuh saya lelah dan pikiran saya ingin berhenti. Beberapa minggu kemudian, proyek dimulai. Tim kami terdiri dari 10 orang, masing-masing dengan keahlian yang berbeda. Saya adalah yang paling kurang berpengalaman di antara mereka, dan saya sering merasa ketinggalan. Ada waktu ketika saya membuat kesalahan, dan saya merasa ingin menangis dan berhenti. Tapi setiap kali itu terjadi, Pak Anton selalu ada di sana untuk memberi saya semangat. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, katanya. Yang penting adalah kamu tidak berhenti mencoba. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa lebih percaya diri. Saya mulai memberikan ide-ide saya dalam rapat. Dan beberapa dari ide-ide itu bahkan diterima oleh tim. Saya bekerja sama dengan rekan kerja saya dengan baik, dan saya merasa seperti bagian dari keluarga yang sesungguhnya. Setiap hari, saya bangkit dengan semangat baru, tidak lagi merasa lelah atau bosan. Saya tahu bahwa saya sedang melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang akan membawa perubahan bagi perusahaan dan bagi diri saya sendiri. Setelah 6 bulan bekerja keras, proyek akhirnya selesai. Klien sangat puas dengan hasilnya, dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar.
Pada hari perayaan, Pak Anton berdiri di depan semua orang dan memberikan pidato. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk proyek ini, katanya. Tapi saya ingin memberikan apresiasi khusus kepada seseorang yang telah menunjukkan semangat dan dedikasi yang luar biasa. Orang itu adalah nama kamu. Saya merasa air mata saya mengalir. Semua kerja keras yang saya lakukan, semua kesulitan yang saya lewati, semuanya berharga. Saya berdiri dan menerima apresiasi dari semua orang, dan saya merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Pada malam itu, saya pulang dengan hati yang penuh sukacita. Saya memikirkan semua yang telah terjadi dalam setahun terakhir, dan saya menyadari bahwa hari itu, hari ketika Pak Anton memanggil saya ke ruang kerjanya, adalah hari yang mengubah segalanya. Tapi cerita ini tidak berakhir di situ. Setelah proyek selesai, saya diberi tanggung jawab yang lebih besar di perusahaan. Saya menjadi manajer proyek baru, dan saya diberi kesempatan untuk memimpin tim saya sendiri. Saya bekerja keras untuk membangun tim yang kuat dan efektif, dan saya selalu mencoba memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang berpengalaman seperti yang diberikan kepada saya. Setiap hari, saya belajar sesuatu yang baru. Saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dengan cara yang efektif, dan bagaimana mengatasi tantangan yang muncul. Saya juga belajar bahwa kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan kerja keras, semangat, dedikasi, dan keberanian untuk mengambil risiko. Beberapa tahun kemudian, saya memutuskan untuk memulai bisnis saya sendiri. Ini adalah langkah yang berani, dan banyak orang mengatakan bahwa saya bodoh untuk melakukannya. Tapi saya tahu bahwa saya memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan, dan saya yakin bahwa saya bisa sukses. Saya mulai bisnis saya dengan modal yang sedikit, tapi dengan semangat yang besar. Saya bekerja keras setiap hari, bahkan pada hari libur dan malam hari. Saya menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, tapi saya tidak pernah berhenti mencoba. Setelah beberapa tahun bekerja keras, bisnis saya akhirnya berkembang. Saya memiliki tim yang kuat dan puas, dan saya menjual produk dan layanan yang diterima dengan baik oleh pasar. Saya merasa sangat bangga dengan apa yang telah saya capai, dan saya menyadari bahwa semua itu dimulai dari hari yang tampak biasa saja. Hari ketika saya terbangun dengan rasa lelah dan kebosanan, tapi kemudian diberi kesempatan yang mengubah segalanya. Hari ini, saya sering berbicara kepada orang-orang tentang pengalaman saya. Saya ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang mustahil jika kita memiliki keyakinan dan semangat untuk mencapainya. Saya ingin mereka tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengubah hidup kita, dan bahwa kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya juga ingin mereka tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, dan bahwa kita tidak boleh takut untuk membuatnya. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi sukses. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan untuk membuktikannya. Dan kadang-kadang, kesempatan itu datang pada hari yang paling tidak terduga. Jadi, jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpimu. Karena hari ini bisa jadi hari yang mengubah segalanya. Jika menurutmu cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.